Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa di sekolah kita sering dengar kalau Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Padahal, yang pertama kali datang ke Nusantara itu bukan negara, melainkan perusahaan dagang. Ceritanya bermula pada akhir abad ke-16. Saat itu, orang-orang Eropa datang ke Nusantara bukan untuk berperang, tetapi untuk membeli rempah-rempah. Di Eropa, rempah-rempah seperti lada, cengkeh, dan pala sangat langka dan mahal. Bukan cuma dipakai sebagai bumbu, tapi juga sebagai obat dan pengawet makanan. Sementara itu, Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Hal inilah yang membuat bangsa Eropa, termasuk Belanda, mulai mengincar Nusantara. Untuk mengatur dan memonopoli perdagangan rempah, pemerintah Belanda membentuk sebuah perusahaan bernama VOC pada tahun 1602. VOC bukan perusahaan biasa. VOC diberi hak yang sangat luas. Mereka boleh membuat perjanjian dengan raja-raja, membangun benteng, bahkan memiliki tentara sendiri. Awalnya, fokus VOC cuma satu, mencari untung dari rempah-rempah. Namun lama-kelamaan, demi mengamankan monopoli dagang, VOC mulai ikut campur dalam urusan politik kerajaan-kerajaan lokal. Mereka berperang, mengadu domba antar kerajaan, dan akhirnya menguasai wilayah. VOC pun berubah dari pedagang menjadi penguasa. Masalahnya, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung. VOC harus membayar tentara, terus berperang, dan mengelola wilayah yang sangat luas. Belum lagi, di dalam tubuh VOC sendiri, korupsi merajalela. Banyak pejabatnya bermain curang, utang menumpuk, manajemen amburadul, dan keuntungan terus menurun. Akhirnya, pada akhir abad ke-18, VOC bangkrut dan dibubarkan. Setelah VOC bubar, barulah pemerintah Belanda mengambil alih aset dan wilayah bekas VOC, lalu membentuk pemerintahan kolonial resmi di Indonesia. Inilah sebabnya, angka 350 tahun penjajahan bukanlah cerita lurus satu bentuk penjajahan. Sejarah Indonesia itu panjang, berlapis, dan berubah-ubah. Tapi sebelum Belanda, ada bangsa Eropa lain yang lebih dulu datang, yaitu Portugis. Salah satu penyebab kedatangan Portugis ke Indonesia adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Konstantinopel merupakan kota penting yang menjadi jalur utama perdagangan rempah-rempah antara Asia dan Eropa. Ketika kota ini jatuh, akses perdagangan Eropa terhadap rempah-rempah menjadi sangat sulit karena kebijakan perdagangan Kesultanan Ottoman. Akibatnya, bangsa Eropa terpaksa mencari jalur perdagangan baru langsung ke Asia. Dari sinilah muncul penjelajahan samudera. Portugis dan Spanyol menjadi pelopor utama, dipicu oleh kesulitan ekonomi dan kebutuhan akan rempah-rempah. Penjelajahan inilah yang akhirnya membawa bangsa Portugis datang ke Indonesia, dan membuka jalan bagi kedatangan bangsa Eropa lainnya. Jadi, sejarah penjajahan Indonesia bukan cerita hitam putih. Seringkali justru abu-abu. Karena itu, jangan telan satu versi cerita saja tanpa mau mencari tahu kebenarannya. Segitu saja untuk video pembelajaran kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ingin masuk surga tolong berikan tombol like-nya ya. Karena itu akan membawa kebahagiaan sesama umat. Terima kasih.